wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu dan dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, berharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu dan dengar jawabmu. Kau
Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema. Pada Capas saya bagikan firman Tuhan dari dua versi. Tentunya yang pertama adalah dari terjemahan baru dan juga pada terjemahan sederhana Indonesia. Nah, saya akan bacakan ayat-ayat yang ada penekanan saja ya. Nanti para sahabat dan juga saudara bisa baca lengkapnya pada Capas. Nah, di ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Lalu di versi terjemahan sederhana dikatakan seperti ini. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, oleh karena kita menantikan hal-hal itu, marilah kita berusaha sebisanya untuk hidup tidak berdosa, tidak ternoda, dan siap bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada rekaman sharing hari Senin, saya lupa sampaikan salah satu pesan penting yang tadinya saya mau sampaikan pada akhir rekaman atau video, tapi terlewatkan. Namun saya udah catat pada pada catatan saya. Akhirnya saya baca, oh ini belum saya sampaikan gitu ya. Nah jadi sekalian saya sampaikan pada rekaman berbagi rema ini karena memang terkait gitu ya. Saya justru menganggap rema ini sebagai peneguhan dari salah satu pesan yang saya bagikan pada rekaman hari Senin, termasuk juga rekaman hari-hari terakhir ini gitu ya. Dan termasuk di dalamnya pesan yang tertinggal itu. Jadi saya sudah katakan dengan sederhana kepada kita bahwa kalau kekristenan hanya sebatas KTP atau kekristenan katakan tetap bergereja sekali seminggu, kalau sekarang kebanyakan live streaming, hanya seorang yang Kristen yang fanatik tapi belum berkomitmen untuk menjaga hidupnya sungguh-sungguh terpisah daripada dosa. Saya sudah kasih tahu kemarin ayat firman Tuhannya bahwa kalau orang benar, orang baik saja hampir tidak diselamatkan, sulit untuk diselamatkan. Apalagi orang yang gak percaya dan orang yang berdosa, mereka pasti masuk ke dalam neraka gitu. Jadi ini adalah sebuah pemahaman yang saya harus sampaikan kepada setiap orang lewat setiap platform yang ada di dalam pelayanan ini, termasuk lewat YouTube. Tetapi terlebih kepada orang-orang yang saya layani, bahwa adalah keliru kalau merasa bahwa saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan lalu akan selamat ya. Perhatikan kata-kata saya, akan selamat. Memang ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan
satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, pada saat itu anugerah keselamatan sudah ada pada kita. Tapi karena kita masih hidup, ada potensi dalam perjalanan hari-hari kita melakukan kesalahan, entah lewat perkataan kita, perbuatan kita, berarti masih ada potensi kan untuk berbuat dosa gitu ya. Jadi harus dipahami, ketika kita juga nginjilin orang yang belum percaya Yesus, kita katakan kalau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, salah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan diselamatkan gitu ya. Itu benar, itu namanya menerima anugerah keselamatan. Tapi itu tidak menjamin keselamatan nanti kalau tidak disertai dengan ketaatan. Dan kasih karunia itu tidak akan pernah berlaku kalau kita tetap jatuh dalam dosa. Jadi harus berjalan bersamaan. Dari dulu saya sudah pahami bahwa keselamatan adalah kepercayaan ditambah ketaatan. Jadi gak bisa cuma percaya. Yakobus 2 ayat 17, ayat 19, 20, kemudian 24, 26 katakan sebuah kesimpulan yang sama bahwa kalau iman percaya kepada Yesus tidak disertai perbuatan, ketaatan, itu tidak akan menyelamatkan gitu ya. Nah, jadi kalau orang tidak memiliki standar ini dalam kekristenannya, maka ini akan membahayakan anugerah keselamatan yang sudah diterimanya. Ayat tadi yang saya sudah bacakan, bahwa kita harus berusaha sebisanya untuk hidup tidak berdosa, tidak ternoda, dan siap bertemu dengan Tuhan Yesus. Terjemahan baru juga saya akan ulangi, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda. Lebih sederhana tadi dikatakan supaya nggak jatuh dalam dosa lagi. Itu yang tempoh hari saya katakan bahwa step by step, hour by hour, saya harus pastikan setiap perjalanan waktu yang saya lalui setiap hari harus dengan kesadaran penuh bahwa pikiran saya gak boleh saya biarkan berdosa. Hati saya tidak saya izinkan berdosa. Mata saya, anggota tubuh saya, perkataan saya, juga perbuatan saya. Itu yang dikatakan di sini, berusaha sebisanya, semampunya, sekuat tenaga, supaya tidak bercacat, tidak bercela oleh apa? Oleh dosa gitu. Jadi ini harus dipahami. Kristen, fanatik, rajin beribadah atau live streaming, bahkan pelayanan. Tapi kalau masih bersentuhan dengan dosa, upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kiranya saya nggak salah karena udah lama nggak sebutin ayat ini. Apapun bentuk kekristenan seseorang, tadi saya katakan seorang yang sangat fanatik, seorang yang rajin ke gereja, yang rajin pelayanan, aktif pelayanan, tapi kalau masih ada dosa, itu akan mengakibatkan kebinasaan dalam kehidupannya. Jadi bagi saya lebih baik kita jadi orang Kristen sederhana dalam arti kata bahwa artinya gini, bukan berarti tidak aktif ya kalau bisa jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang bisa melayani, menjaga orang. Tapi maksud saya adalah itu akan menjadi sia-sia kalau tidak diikuti dengan pemahaman kekristenan yang saya katakan tadi. Kekristenan yang setiap hari, setiap orang harus memiliki prinsip ini, bahwa kalau saya Kristen, percaya Yesus, saya harus berusaha dalam hidup setiap hari memisahkan diri daripada dosa. Nah, ini yang membuat saya
terdorong untuk mengulang-ulang dosa, termasuk dosa yang baru saja saya bagikan kesaksiannya, itu yang kemarin, itu yang tadi saya bilang ketinggal, itu dosa seksual ya. Jadi saya bukan sedang doyan untuk membahas dosa ini, bukan, tapi seperti pada kesaksian itu menempati urutan hampir nomor 1. Jadi saya ulangi, kalau gadgetnya membuat kita jatuh dalam dosa itu, singkirkan itu. Karena apa? Kalau tanpa kekudusan, gak akan bisa orang, gak usah urusannya dengan bertemu nanti dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita sehari-hari pun, kalau kita tidak hidup kudus dalam hati, pikiran, perkataan, anggota tubuh, jangan berharap akan menikmati hadirat Tuhan dalam doa-doa. Itulah kenapa doa-doa orang itu gersang gitu, gak ada breakthrough. Kenapa? Karena Yesaya 59 berkata bahwa dosa itu kemudian memisahkan kita daripada Allah yang kudus gitu ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan lewat rema ini. Makanya tadi saya katakan bahwa rema ini justru meneguhkan pesan yang saya sampaikan pada sharing saya belakangan ini, supaya berjuang hidup tanpa dosa setiap hari. Itu yang saya lakukan. Saya mengelola waktu setiap hari dari aktivitas harian gitu ya. Saya sudah ada jam-jam tertentu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, melakukan aktivitas sehari-hari, untuk istirahat, untuk olahraga, untuk melakukan pelayanan. Itu saya manage dengan baik sampai tidak ada ruang untuk pikiran saya diseret pada pikiran yang cemar apapun bentuknya gitu. Itu yang dikatakan pada ayat ini. Berusaha sebisanya. Salah seorang saudara yang aktif di grup ini, kemarin saya telepon, saya bilang bahwa kamu harus berusaha untuk tidak jatuh lagi dalam dosa seksual. Kalau keinginan untuk masturbasi datang, keinginan untuk melihat film porno datang, kamu harus lari gitu ya. Kamu harus berusaha gitu. Nah, sederhana itu, kalau kita tidak melakukan upaya, kita akan diseret gitu. Makanya Yusuf sukses untuk menghindari itu adalah dia melarikan diri. Sementara Daud tidak melarikan diri, akhirnya dia jatuh dalam dosa perzinahan gitu ya. Sekali lagi saya katakan, saya bukan sedang doyan suka membahas tentang dosa ini gitu ya. Tapi harus saya ingatkan gitu. Karena saya tahu dan saya bisa rasa di antara kita ini, terlebih saudara ini, masih banyak yang jatuh dalam dosa itu. Dan percumalah melakukan par. Karena apa? Dosa itu membuat semuanya sia-sia. Sedangkan orang yang tidak bisa menjaga perkataannya aja akan membuat ibadahnya menjadi sia-sia. Ya, perhatikan. Orang yang tidak bisa menjaga perkataannya saja membuat ibadahnya sia-sia. Sementara pada kesaksian dan juga dari pelajaran dari firman Tuhan, dosa seksual ini merupakan dosa yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, berarti sama. Kalau kita masih sengaja melakukan itu berulang-ulang tiap-tiap minggu gitu ya, atau jangan-jangan tiap-tiap hari, dan gak ada usaha untuk lari dari situ, percuma semuanya. Dan orang yang gak pernah berusaha untuk menghindarkan diri dari itu nanti akan kaget kalau ternyata dia gak bersama Tuhan di surga. Jadi itu yang diteguhkan oleh rema ini. Berusaha setiap hari untuk hidup tak berdosa. Karena dosa akan mencemarkan, menodai hidup kita. Dan tentu gak bakalan berkenan di hadapan Tuhan. Lalu, oh ya, sebelum saya tambahkan pesan yang kedua, saya mau bagikan praktek hidup saya gitu ya. Sejak Desember kan saya
berusaha untuk hidup lebih sehat kan, dan juga yang intermittent fasting kan. Sampai sekarang saya bersyukur untuk pencapaian sekarang bisa mempertahankan bukan cuma berat badan yang ideal, tapi juga pola hidup sehat gitu. Tapi belakangan ini, terutama minggu lalu, saya pikir bahwa ya memang everyday saya intermittent fasting. Tapi kok kayaknya agak berasa intermittent fasting saya itu ya puasa juga sih, tapi kok kelihatan lebih bertujuan pada untuk kesehatan dan mempertahankan uh, berat badan ideal gitu. Sekalipun sekalian gitu. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya gitu ya. Akhirnya saya berpikir saya mau lakukan ibadah saya seperti dulu gitu. Nah, jadi dimulai dari hari Minggu kemarin saya sudah kembali pada uh, pada puasa untuk ibadah yang diperuntukkan. Jadi berselang hari gitu. Hari Minggu kemarin saya udah mulai komitmen diri bahwa dari Sabtu itu malam saya udah lagi gak menyentuh bahkan air putih pun. Jadi puasa total sampai sore. Terus hari Senin saya intermittent fasting. Jadi boleh minum kopi pahit pagi-pagi karena kalau nggak puasa total untuk ibadah, saya memang break untuk exercise-nya, untuk latihannya. Tapi ketika intermittent fasting, saya olahraga gitu. Jadi berselang sehari untuk olahraga, ada istirahatnya 1 hari, olahraga lagi. Lalu untuk puasa saya juga saya buat pola seperti itu. Jadi hari Senin saya intermittent fasting, boleh exercise. Kemudian juga hari ini saya betul-betul puasa ibadah. Besok intermittent fasting lagi. Nah, untuk kesehatan ya, tapi untuk ibadah juga, dan juga untuk menjaga berat badan saya gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa puasa ini juga ini dorongan hati saya, dan saya terima manfaat yang luar biasa gitu. Firman Tuhan kan katakan bahwa ibadah berguna dalam segala hal. Yang saya sorotin di sini adalah puasa gitu. Beberapa waktu kemarin saya tetap merasakan hal yang sama seperti yang saya katakan di waktu-waktu yang lalu dan nggak berubah. Apakah kita berpikir bahwa keadaan akibat dari pandemi yang tahun lalu itu akan serta-merta bisa diubah menjadi normal kembali? Tidak mungkin. Karena tekanan di dalam psikis itu juga berat gitu ya. Nah, untuk bisa bertahan menghadapi masa-masa yang sukar, hidup dengan penuh tekanan, baik dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam pelayanan, itu kita harus imbangi, justru yang diperbesar adalah kapasitas rohaninya. Dan saya rasakan dengan saya aktifkan lagi ibadah puasa total berselang hari gitu ya, puasa total untuk ibadah, kemudian intermittent fasting untuk triple purpose lah saya katakan, untuk ibadah juga, untuk kesehatan juga, untuk berat badan juga gitu ya. Yang saya lakukan pola seperti ini, saya merasakan bukan cuma kekuatan spiritual saya untuk pelayanan, tapi juga untuk bisa semakin hati, pikiran, hasrat saya itu ditujukan hanya kepada Tuhan dan surga gitu, pada kekekalan. Jadi kalau kekuatan rohani kita optimal, maka kita akan semakin mudah untuk mengalahkan kedagingan. Lalu ditambah lagi yang saya mau katakan adalah ketika puasa seperti itu kan tubuh kita itu otomatis secara fisik sih jadinya ini kan, secara daging kan melemah. Jadi puasa tapi roh kita kan menyala-nyala. Tapi sebaliknya kedagingan kita kan menjadi lemah. Artinya tidak berdaya. Hawa nafsu kita itu bisa kita tekan gitu. Nah,
Ini manfaat luar biasa lainnya yang saya dapatkan gitu. Lebih mudah mematikan kedagingan dengan segala hawa nafsunya, baik terhadap makan, minum, maupun terhadap hawa nafsu yang lain. Kenapa sih saya harus berulang-ulang? Ini masalah kekekalan soalnya. Nggak bisa dibayangkan kengerian neraka kalau kita oleh hawa nafsu itu harus berakhir di dalam neraka. Yang terbaru ini baru judul-judul saya baca gitu ya. Bahwa orang yang menonton pornografi, ini spesifiknya lagi pornografi dan hidup dalam hawa nafsu, nggak akan mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Tempatnya itu di neraka. Nah, jadi hawa nafsu itu datangnya dari mana? Itu kan dari daging. Nah, makanya daging itu harus betul-betul takluk pada keinginan roh. Puasa itu kan bukan keinginan daging, bertentangan dengan keinginan daging. Daging mah makanya makan dan minum yang enak, yang berlemak gitu ya, yang manis-manis, yang creamy, yang lezat gitu loh. Tapi kalau itu yang berkuasa ditambah hawa nafsu yang lain, maka akhirnya kita hidup dalam kedagingan. Nah, yang saya mau tambahkan juga di sini adalah karena tentang praktek hidup saya gitu kan, apa yang saya bagikan kan apa yang saya lakukan gitu. Kalau diteladani maka akan dapat manfaatnya. Tapi kalau enggak, kita kan saksikan sendiri orangnya begitu-begitu aja, bahkan nanti akan keluar enggak menerima manfaat. Bangun puasa. Kalau merasa berpikir bahwa kok susah ya saya mengalahkan kedagingan dalam segala bentuk, yang kelemahan lah, kemalasan, amarah lah, hawa nafsu lah. Coba matikan kedagingan. Karena firman Tuhan berkata, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang kelihatan pesta pora, yang bisanya makan terus, itu juga kan sesuatu yang duniawi. Bukan berarti nggak bisa makan. Sejatinya makan itu untuk memenuhi nutrisi. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan memuaskan mulut yang nggak bisa terkontrol. Nah, kalau berpuasa, akhirnya daging kita kan lemah, tapi roh kita menyala. Itu akan mempermudah kita untuk menaklukkan segala bentuk kedagingan. Dari dulu itu yang saya katakan salah satu tujuan puasa, sehingga kita mudah menaklukkan daging. Apalagi kalau ditambah pengertian kita bahwa berpuasa itu ternyata ada autopagi, yaitu memakan sel-sel jahat atau regenerasi sel di dalam tubuh kita, membakar kalori gitu kan, juga mengistirahatkan organ pencernaan kita. Maka akan dilakukan dengan sukacita, dapat nilai rohaninya, nilai spiritualnya, dapat juga untuk kesehatannya. Coba lakukan itu yang saya mau katakan. Ketika kita berpuasa, daging kita itu seperti gak punya nafsu. Apalagi kalau menurut pengalaman saya, puasa yang total itu emang lebih melemahkan bagi daging kita, tapi itu lebih bisa mengontrol keinginan untuk makan. Justru kalau kayak saya intermittent fasting itu ketika pagi minum kopi pahit, kemudian untuk olahraga saya juga minum yang ada susu protein gitu ya. Itu justru jadi kayak memicu nafsu makan lagi gitu ya. Nah, tapi kalau puasa total itu lebih mematikan hawa nafsu gitu. Nah, coba praktekkan ini. Kalau sudah bisa menikmati puasa, ya, kalau sudah bisa menikmati puasa, saya sangat yakin orang ini akan lebih mudah menaklukkan kedagingannya dalam segala bentuk. Saya katakan ini bukan cuma imbauan pribadi, tapi diteguhkan oleh firman ini, bahwa kita harus berusaha sebisa mungkin untuk gak berdosa. Harus berjuang. Kalau tidak, nanti akan terjerat dengan hukum dosa, bahwa orang yang masih terlibat dalam dosa, sekalipun lakukan ini saya harus katakan dengan keras gitu ya, gak ada jaminan keselamatan. Makanya jangan sentuh dosa.
Jadi selain tadi berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menutup pintu, kalau gadgetnya membuka pintu untuk melihat, menonton hal yang tidak pantas gitu ya, jauhkan itu, pakai untuk seperlunya saja. Kemudian juga matikan kedagingannya dengan berpuasa, gitu ya. Saya nggak bosan untuk sampaikan ini. Ini tugas saya sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pelayanan ini, dan saya mau beriman apa yang saya tabur itu tidak akan sia-sia bagi mereka yang merespons dengan baik, yang menghargai setiap sharing yang saya bagikan. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang kok kayaknya gak bisa berdoa lama, lihat kan kesaksian ibu itu yang terakhir, orang kalau hidupnya gak kudus, orang masih menyentuh dosa, gak bakalan tahan di hadirat Tuhan yang kudus itu. Dia gak bakalan bisa berdoa, gak bakalan bisa berdoa barang 30 menit saja. Padahal di hadirat Tuhan itu nikmat sekali gitu. Kemarin hari Minggu kemarin saya ikut live streaming di gereja lama yang nanti saya akan bagikan juga pada uh, uh, hari Rabu ini sebagai tambahan uh, uh, sesi berbagi rema ini gitu ya. Karena di sini juga dipesankan tentang hidup kudus gitu ya. Jadi berharap dengan adanya rekomendasi video seperti ini dari luar, setiap orang yang mendengarkan sharing saya itu nggak aneh gitu ya, nggak merasa bahwa hidup kudus itu bukan sesuatu yang nggak bisa dicapai. Uh, uh, Anak muda ini juga kasih tahu bahwa jangan lagi kompromi dengan dosa gitu ya, nggak boleh kompromi dengan dosa, harus berjuang untuk tidak berdosa, harus terpisah daripada dosa gitu. Lalu yang kedua adalah pakai dan hargai waktu yang Tuhan beri untuk mempersiapkan keselamatan jiwa kita. Nah ini sama dengan apa yang tadi saya katakan bahwa kita nggak tahu Tuhan itu kapan datang, dan kita juga nggak tahu masa hidup kita. Nah kita harus pakai waktu yang ada, bukan seperti yang dulu-dulu kita udah pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita, udah berbuat dosa di waktu-waktu yang lalu. Sekarang adalah dipakai untuk mempersiapkan keselamatan kita. Hidup dalam perdamaian dengan Tuhan artinya memiliki hidup yang tidak menimbulkan murka Tuhan lewat ketidaktaatan. Berarti kalau kita mau berdamai dengan Tuhan, Tuhan gak murka kepada kita, adalah hidup dalam ketaatan. Hari-hari yang seperti ini loh yang mesti dilakukan oleh orang Kristen sejati, orang percaya yang merindukan keselamatan daripada Tuhan. Harus melewati hidupnya dengan tidak menimbulkan murka Tuhan, baik dalam perkataan dan juga perbuatannya. Nah, pesan yang terakhir yang juga tak kalah penting adalah pergunakan waktu yang ada untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa untuk diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini juga ditekankan pada ayat yang ke-12. Yang terjemahan sederhana, 2 Petrus 3 ayat 12. Sementara kita menanti-nantikan waktu yang ditentukan Allah itu, hendaklah kita berjuang supaya lebih banyak lagi orang siap untuk menyambut Tuhan Yesus. Ini juga salah satu pesan rekomendasi video ini yang disampaikan oleh anak muda ini. Waktu yang ada kita harus pergunakan untuk berbuah. Belum lama kan saya katakan kita harus berbuah. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang egois gitu ya, yang hanya pikirkan diri sendiri, keselamatan diri sendiri. Jangan-jangan keselamatan orang-orang yang dikasihinya pun gak dipikirkan. Saya sudah berkali-kali katakan dalam hidup saya setiap hari, saya berjuang untuk keselamatan jiwa orang-orang yang saya kasihi yang masih hidup sekarang. Berdoa, minta pengampunan, terus Tuhan berdoa supaya Tuhan mengadakan pertemuan ilahi dengan mereka lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demikian juga orang-orang yang lain, itulah yang kami lakukan di dalam pelayanan ini, yang dilakukan oleh TRC. Makanya sangat bersemangat untuk melakukan penjangkauan, dimulai dari TRC
grup yang di Facebook, juga yang di beginner. Itu yang kami lakukan. Menjangkau sebanyak mungkin jiwa sambil mengerjakan keselamatan, tapi berjuang juga supaya lebih banyak orang yang diselamatkan, menerima keselamatan. Justru sikap kekristenan yang seperti inilah yang membuat kekristenan saya itu terus menyala-nyala. Kalau orang hanya pikirkan diri sendiri, udah dengar sharing, ya udah gitu ya, nggak peduli keselamatan orang. Saya cuma khawatir nanti Tuhan cap orang ini orang egois dan akan membahayakan keselamatan dirinya sendiri gitu loh. Jadi coba perlahan pikirannya itu diubah ketika mendengarkan sharing-sharing dari saya. Bagaimana Kristen itu harus berusaha untuk terpisah dari dosa, berusaha hidup damai dengan Tuhan, hidup hidup dalam ketaatan. Kemudian juga coba memikirkan keselamatan orang lain juga. Makanya orang-orang yang berdoa di Elpar MTRC yang WA udah sampai tahap ke sana, itu juga sebetulnya orang-orang yang berkomitmen untuk memikirkan keselamatan jiwa yang lain. Makanya saudara harus terus bertumbuh supaya dianggap layak berdiri bersama-sama untuk keselamatan jiwa. Karena di sana kita berdoa untuk keselamatan jiwa, gereja lokal, untuk kota, untuk bangsa, dan untuk banyak hal. Gitu ya. Kiranya pesan sederhana dari Rema ini diperhatikan. Jangan sampai menghabiskan waktu untuk mendengarkan sharing, tapi nggak dapat apa-apa. Lalu ataupun dengarkan, tapi kemudian no action gitu ya, sia-sia. Hari-hari itu cukup mahal. Kita bahkan nggak usah 1 hari, 1 detik aja kita nggak bisa ulang kembali gitu. Jadi apakah tidak terlalu sayang menghabiskan berpuluh-puluh menit mendengarkan sharing, melewati hari-hari, tapi nggak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang semakin membuat kita semakin sempurna, semakin kudus, semakin suci gitu ya. Itu dituliskan pada firman Tuhan yang saya bagikan. Berusaha supaya setiap hari itu semakin suci, semakin terpisah daripada dosa, dan siap bertemu dengan Tuhan. Harus ada yang berubah dalam diri kita. Harus punya hati untuk menjangkau jiwa. Jadi jangan jadi orang egois gitu. Kalau udah dengerin, gak berusaha untuk sampaikan kepada orang lain juga. Gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita pada sesi berbagi Rema ini. Kiranya memberkati setiap kita. Dan selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Tetap bersemangat dalam berpuasa. Untuk kita yang mengambil bagian dalam berpuasa, semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
tempat persembunyianku, Yesus Tuhan, batu karang yang teguh. I love you Lord, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhanku, Kau sumber kuatku. Jesus. Oh, Garabashanda Baraba.